Dua Menteri Nasdem tidak hadiri rapat bersama Jokowi. Kode apakah ini? Aduh. Ya, sebelumnya Jokowi menginformasikan akan melakukan reshuffle kabinet sebelum pemilu serentak 2024. Ya, akan tetapi tidak dijelaskan kapan tepatnya reshuffle itu akan dilakukan. Ya, tetapi mulai muncul kabar bahwa reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat pada Rabu Pon. Ya, entah siapa yang menggaungkan isu ini, tetapi yang menjadi perhatian publik adalah apakah Menteri Nasdem akan menjadi korban reshuffle atau tidak. Ya, pasalnya Nasdem ini sudah keburu dicap sebagai partai yang melenceng dari pemerintahan Jokowi. Ya, jadi yang paling ditunggu publik adalah bukan siapa yang akan diganti siapa, tetapi apakah Menteri Nasdem akan diganti atau tidak. Kodenya seperti terkuak dengan sendirinya. Di tengah reshuffle Rabu Pon, Jokowi hari ini menggelar rapat maraton dengan sejumlah menterinya secara terpisah di komplek Istana Kepresidenan. Ada dua menteri dari Nasdem yang tidak terlihat mengikuti rapat itu, yaitu KLH Siti Nurbaya Bakar yang terlihat diwakili Wakil Menteri LHK Alwi Dohong dan juga Menteri Pertanian Syahril Yassin Limpo. Padahal rapat itu berkaitan dengan ketersediaan beras. Jokowi hanya memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Urusan Logistik Budi Wasiso Buas, dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo. Buas hadir sebagai pihak yang akan melaksanakan operasi pasar. Zulkifli Hasan hadir sebagai pihak yang bertanggung jawab tentang stabilisasi harga. Arief Prasetyo hadir sebagai pihak yang akan menganalisis kebijakan terkait pangan. Nah, ketika Buas ditanya soal ketidakhadiran Yasrul, dia tidak mau menjawab, hanya bilang tak tahu menahu. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Saya nggak ada hubungannya dengan itu, demikian katanya. Aneh memang, padahal seharusnya Menteri Pertanian hadir karena berkaitan dengan masalah ini bagian hulu. Wamen LHK Alwi Dohong juga ditanya mengenai ketidakhadiran Siti. No comment ya, kalau urusan itu no comment, kata Alwi yang menyebut Siti sedang ada kegiatan lain, yakni terkait gelaran KTT ASEAN di Labuan Bajo. Jadi apakah ini adalah kode untuk reshuffle nanti? Kita tunggu saja dalam waktu dekat ini. Tetapi kalau menurut prediksi saya, Menteri dari Nasdem hampir pasti akan kena guncangan reshuffle. Tetapi belum bisa dipastikan berapa banyak menteri dari Nasdem yang akan didebak. Bisa saja hanya 1, 2, atau bahkan semuanya diganti. Saya sudah bisa menebak menteri yang akan diganti biasanya dari pos kementerian yang kurang penting. Tetapi saya juga setuju dengan pendapat salah satu pengamat, ya saya lupa namanya, yang bilang Jokowi mungkin bakal menyisakan 1 menteri dari Nasdem. Menurut saya itu bisa saja terjadi sebagai langkah antisipatif atau sebagai warning terakhir, sekaligus menjadi sebuah ketegasan yang tak bisa ditawar-tawar bahwa mendukung pemerintahan itu perlu tanpa melenceng asal-asalan. Selama ini Nasdem selalu yakin Jokowi akan mempertahankan menterinya dengan alasan akan terus mendukung Jokowi hingga akhir sisa masa jabatan. Padahal gerak-gerik dari perilaku Nasdem semakin terlihat melenceng. Selain itu, jika Jokowi memecat seluruh menteri Nasdem, sudah pasti Nasdem akan memanfaatkan momen itu untuk meniru jurus Papa Nobita, mantan tukang prihatin dan play victim segila-gilanya. Memang akan mudah kelihatan bau politiknya jika mendebak semuanya. Jokowi pasti akan dinarasikan sebagai sosok pendendam dan baperan. Asal main pecat kalau sudah tidak senang. Tetapi kalau hanya mengganti 1 menteri saja rasanya kurang berefek. Ada rasa tidak puas. Makanya mengganti 2 menteri dari Nasdem sudah cukup logis, sekaligus menghindari persepsi publik akan adanya aroma politik. Sisakan 1 menteri, warning keras. Belum lagi pertemuan Surya Paloh dan Jokowi yang masih dirahasiakan isu pertemuannya. Bisa jadi salah satunya adalah karena isu reshuffle dalam waktu dekat mungkin Paloh mengemis agar menterinya dipertahankan, sekaligus dilema dengan dukungan terhadap Anies. Mungkin bagusnya lempar koin sajalah untuk menentukan mau dukung Anies atau Jokowi. Kita tunggu saja besok pada 1 Februari yang merupakan Rabu Pon. Hari itu biasanya sering dijadikan hari di mana Jokowi mengambil keputusan penting. Semoga saja memang ada reshuffle biar publik tidak lagi menderita akibat penasaran selama bertahun-tahun. Ya, bagaimana menurut Anda? Demikian artikel ini ditulis oleh X Hardi. Terima kasih.